Wilujeng rawuh wonten ing channel Belajar Bersama 79. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga para kadang selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan selalu diberi kelimpahan rezeki. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai ciri-ciri weton yang didampingi khodam waliyullah tanah Jawa menurut Primbon Jawa. Para kadang ingkang pinaringan rahmating Gusti. Seperti yang kita tahu, masyarakat Jawa hingga saat ini masih mempercayai Primbon Jawa dan juga weton. Menurut Primbon Jawa, setiap orang memiliki weton kelahirannya masing-masing yang berdasarkan hari lahirnya. Weton kelahiran tersebut bisa digunakan untuk melihat perihal sifat, karakter, ataupun jodoh dari masing-masing, yang tentunya melalui perhitungan nilai neptunya. Ternyata ada golongan manusia yang didampingi oleh khodam suci, dan khodam tersebut melekat pada tubuh mereka. Tanda atau ciri-ciri bisa kita lihat apabila kita semua memperhatikannya secara seksama. Hampir setiap manusia memiliki khodam atau pendampingnya masing-masing di dalam jiwanya. Khodam merupakan makhluk gaib yang bisa saja berasal dari golongan malaikat ataupun golongan jin. Bahkan khodam bisa diyakini sebagai roh orang-orang suci ataupun para waliyullah. Terdapat berbagai jenis khodam yang bisa dimiliki dengan cara bertirakat seseorang hamba. Salah satunya adalah khodam suci yang dipercaya memiliki ilmu tinggi. Khodam ini biasanya disebut khodam suci atau khodam para waliyullah. Apabila panjenengan ingin memastikan apakah panjenengan dilindungi oleh khodam tersebut atau tidak, panjenengan harus mengetahui secara sadar bahwa panjenengan pernah mengalami kejadian-kejadian di luar nalar manusia. Jadi, saat pertama kali khodam tersebut datang kepada panjenengan, biasanya panjenengan akan mengalami pertanda tertentu, namun panjenengan mungkin tidak menyadarinya. Khodam suci atau khodam waliyullah ini memiliki wujud yang beragam. Jika khodam tersebut menampakkan diri dalam wujud manusia, biasanya mereka mengenakan jubah putih. Selain itu, ada juga yang memakai kopiah dengan sorban hijau, bahkan ada yang menampakkan wujudnya dengan baju hitam dan memakai belangkon. Berikut ciri-ciri seseorang didampingi khodam waliyullah. Sebelum lanjut, yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol loncengnya. Yang pertama, orang tersebut rajin beribadah. Salah satu ciri yang paling tampak pada seseorang apabila ia didampingi khodam waliyullah adalah tingkat kerohaniannya yang tiba-tiba meningkat secara signifikan. Padahal sebelum didampingi khodam waliyullah, ibadah orang tersebut bisa dikatakan biasa-biasa saja. Bahkan bisa dikatakan malas beribadah. Namun setelah khodam waliyullah datang menemani orang tersebut, mereka akan menjadi lebih rajin beribadah. Hal ini bisa ditandai dengan keinginan beribadah yang lebih tinggi dari sebelumnya. Tanpa kehadiran khodam ini, panjenengan mungkin beribadah hanya sebagai kewajiban atau bahkan panjenengan jarang melakukannya. Hal tersebut terjadi karena karakteristik dari khodam waliyullah yang secara langsung akan diturunkan kepada tuannya. Selanjutnya, yang kedua, orang tersebut ringan tangan dan suka menolong ketika orang lain sedang membutuhkan pertolongan. Mereka tidak sungkan-sungkan mengulurkan tangannya kepada orang-orang yang terjebak dalam masalah hidup. Ia selalu bertindak baik dan menyenangkan hati orang lain. Orang tersebut juga sangat dermawan, tidak pernah pelit
untuk membantu orang lain yang sedang dalam keadaan susah. Tidak heran jika orang tersebut lebih disenangi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang yang didampingi khodam suci waliullah akan menjadikan tolong-menolong sebagai suatu kewajiban di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, yang ketiga, memiliki sifat sederhana. Walaupun sebenarnya mereka memiliki harta benda yang melimpah, atau bisa dikatakan sebagai seorang sultan, mereka lebih memilih gaya hidup yang sederhana dibandingkan kebanyakan orang lain. Karakteristik orang tersebut biasanya membawa aura yang lebih bersinar dan selalu diingat oleh orang lain. Sifat kesederhanaannya akan sangat mencolok untuk orang-orang yang didampingi oleh khodam waliullah. Maka tidak heran jika orang ini akan memiliki teman banyak dan baik hati. Selanjutnya, yang keempat, memiliki tutur kata yang lembut, sopan, dan penuh makna. Ia selalu menjaga tutur katanya dan tidak akan berkata selain ucapan yang baik-baik. Kebanyakan kata yang dikeluarkan dalam mulutnya mengandung sifat nasihat kepada orang yang diajaknya berbicara, bukan merasa lebih baik atau ingin mengajari orang lain. Mereka hanya ingin menjadi sumber bantuan bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Karena karisma atau aura yang terpancar dari orang ini, maka lawan bicaranya akan sukarela mendengarkan perkataan mereka. Sifat ini akan sangat kelihatan bagi mereka yang memiliki khodam suci waliullah. Selanjutnya, ciri yang kelima adalah sering mengalami mimpi yang penuh arti. Orang yang didampingi khodam suci waliullah akan seringkali bermimpi didatangi oleh orang suci. Terkadang dalam mimpinya tersebut ia diberi sebuah amalan-amalan tertentu. Dalam mimpinya, orang yang didampingi oleh khodam waliullah sering ditemui oleh sosok-sosok seperti layaknya para wali yang berpakaian seperti zaman dahulu. Sosok yang hadir dalam mimpi itu seperti wali-wali zaman dulu yang mengenakan jubah. Ada yang mengenakan sorban, ada juga yang memakai kopiah. Bahkan di dalam mimpi tersebut, mereka juga sering diberi nasihat-nasihat tentang kehidupan dan juga nasihat-nasihat ketika terjadi persoalan di dalam hidupnya. Selanjutnya, ciri yang keenam adalah memiliki keahlian menyembuhkan walaupun sebelumnya ia tidak pernah mempelajari atau menyembuhkan orang lain. Namun orang ini secara alami bisa memulihkan rasa sakit yang dialami seseorang. Hal ini karena didasari oleh energi khodam suci waliullah yang diturunkan dan menyatu kepada tuannya. Khodam orang-orang suci inilah yang membimbing orang tersebut sehingga energinya dapat menyatu. Selain bisa menyembuhkan diri sendiri, mereka juga bisa menyembuhkan orang lain. Selanjutnya, ciri yang ketujuh adalah memiliki daya pengasihan yang luar biasa. Orang yang didampingi khodam waliullah biasanya memiliki daya pengasihan tingkat tinggi. Maka tak heran banyak orang-orang yang suka dan nyaman kepadanya karena daya pikatnya yang sangat tinggi. Ketika orang lain melihat wajahnya saja akan menimbulkan perasaan senang dan teduh. Bahkan orang-orang yang membencinya pun ketika berhadapan langsung dengan orang-orang tersebut akan menjadi luluh hatinya. Itulah tadi ciri-ciri seseorang yang disukai khodam waliullah. Selanjutnya kita akan membahas 5 weton sakti yang merupakan titisan wali di tanah Jawa menurut Primbon Jawa. Bagi wetonnya yang saya sebut, sebaiknya panjenengan mengucapkan amin. Dikarenakan ucapan adalah doa yang manjur bagi diri panjenengan. Yang pertama adalah weton Jumat Kliwon. Weton Jumat Kliwon memiliki jumlah netu 14 dan biasanya pemilik weton ini memiliki karakter yang sabar, murah hati, dan disukai banyak orang.
Weton ini juga dapat menjadi pemimpin yang baik, dikarenakan memiliki wawasan yang luas dan pandai berbicara. Selanjutnya yang kedua, weton Kamis Pahing. Memiliki jumlah neptu 17. Dan biasanya pemilik weton Kamis Pahing ini adalah sosok yang cerdik, mempunyai semangat dan cita-cita yang tinggi. Selain itu, dia juga sayang terhadap keluarganya, suka membantu orang lain, namun tidak sungkan untuk berdebat dengan orang lain jika dia merasa mengetahui tentang hal tersebut. Selanjutnya yang ketiga, weton Sabtu Pon. Weton Sabtu Pon memiliki jumlah neptu 16. Dan biasanya pemilik weton ini memiliki sifat dan karakter yang ingin menjadi penguasa. Egonya besar, memiliki imajinasi yang tinggi, dan suka memamerkan kelebihannya. Namun weton Sabtu Pon memiliki sifat baik, yaitu pemaaf serta tidak materialistis. Hari kelahiran Sabtu umumnya memiliki sifat yang mampu membuat orang lain senang dan dirinya sulit untuk ditebak. Sedangkan pasaran Pon umumnya adalah sosok orang yang memiliki ide-ide pemikiran yang bagus, hingga mampu diterima banyak orang dan tidak mau mengambil apa yang bukan haknya. Selanjutnya yang keempat, weton Kamis Legi. Weton Kamis Legi memiliki jumlah neptu 13. Dan biasanya pemilik weton ini memiliki sifat yang bijaksana, berwawasan luas, dan cita-cita yang mulia. Selain itu juga banyak teman, namun terkadang suka mencampuri urusan orang lain dan senang mendapatkan pujian. Selanjutnya yang kelima adalah weton Rabu Legi. Weton Rabu Legi memiliki jumlah neptu 12. Dan biasanya mereka sosok yang mampu menghormati orang lain, memiliki pendirian yang kuat, jujur, adil, setia, dan bijaksana. Weton Rabu Legi juga memiliki karakter yang pendiam, namun memiliki kesabaran untuk membimbing orang lain dan spiritualnya tinggi. Demikian pembahasan mengenai ciri-ciri weton sakti yang disebut titisan para waliyullah di tanah Jawa menurut Primbon Jawa. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya